Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengikuti Yesus, tugas nomor 1. Saudara-saudari yang terkasih, ketika mendengarkan Injil hari ini, bisa saja banyak orang terguncang. Ditegaskan di dalamnya antara lain, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bukankah Yesus memerintahkan agar saling mengasihi? Dan barang siapa mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudara-saudarinya, itu adalah omong kosong. Jadi bagaimana bisa dimengerti sabda Yesus hari ini? Sabda Yesus memang tidak bisa dipahami secara harafiah, sepotong-sepotong, atau lepas dari konteks keseluruhan sabda yang diucapkannya. Dalam Matius 10, sabda itu dihubungkan dengan pemanggilan ke-12 rasul, yang dilanjutkan dengan pengutusan mereka untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tantangan bagi para murid itu dilukiskan dengan mengibaratkan mereka sebagai domba yang diutus ke tengah serigala. Namun mereka diminta untuk tidak khawatir, karena mereka akan dibantu oleh Roh Bapa yang akan membimbing mereka melalui kata-kata yang harus mereka ucapkan. Atau kalau ada ancaman pembunuhan, mereka diingatkan untuk tidak takut kepada orang yang hanya bisa membunuh badan, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Mereka diminta bertekun mengikuti Yesus sampai akhir. Dengan kata lain, Yesus mau menegaskan agar para murid bertekad mengikuti Yesus sepenuh hati. Mereka harus mengikuti Yesus secara total, dengan kesetiaan dan cinta yang utuh, tak terbagi dan penuh komitmen. Dengan latar belakang dan pengertian itulah sabda Yesus bisa dimengerti dengan lebih baik. Kristus harus diutamakan di atas siapapun, termasuk anggota keluarga yang serumah. Lebih jauh lagi, Yesus menegaskan konsekuensi mengikutinya sampai akhir hidup. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus harus dimutlakkan dalam hidup seseorang. Tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Hidup demi Yesus harus mendapatkan prioritas tertinggi. Secara singkat dapat dikatakan, mengikuti Yesus haruslah menjadi prioritas nomor 1.
Inilah tantangan berat yang tak mudah untuk diatasi. Merupakan kecenderungan yang manusiawi apabila orang akan lekat pada hubungan keluarga, hubungan darah yang menyatukan manusia sejak dari lahir. Mengikuti Yesus berarti pula ikut memikul salibnya. Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan mencari yang enak saja, yang mudah dan yang menguntungkan. Salib berarti pengorbanan, yang justru kerap dihindari oleh semangat orang pada zaman ini. Dalam arus zaman yang diwarnai dengan individualisme, egoisme, dan hedonisme, kata pengorbanan kian dijauhi dalam pergaulan sosial. Apalagi kalau pengorbanan itu harus berakhir dengan penderitaan seperti salib Yesus. Tentu saja jalan hidup seperti yang ditawarkan oleh Yesus tak mendapatkan tanggapan yang mudah diterima oleh banyak orang. Rasul Paulus sudah menjelaskan makna baptisan sebagai tanda awal menjadi pengikut Yesus. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pola hidup yang diawali dengan pengorbanan dan perjuangan, bahwa ada penderitaan luar biasa sampai kematian, ternyata tidak sia-sia dan justru membuahkan hidup baru, yaitu kebangkitan yang menghasilkan hidup baru. Penjelasan Paulus dari segi iman sungguh mengena dan dapat diterapkan untuk menjelaskan hubungan antara baptisan dan konsekuensi mengikuti Yesus. Baptisan yang sudah diterima membawa pengaruh dan dampak sepanjang hidup. Materai atau cap baptisan yang berupa Roh Kudus tak bisa dihapuskan. Penerima baptisan diharapkan bisa melaksanakan janji baptis sampai akhir hidupnya. Intinya, menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya, dan tetap mengimani syahadat para rasul seperti yang disampaikan gereja. Semoga bacaan minggu ini kian menyadarkan kita akan makna baptisan dan konsekuensinya menjadi pengikut Yesus. Mengikuti Yesus itu haruslah menjadi tugas nomor 1. Ya Tuhan Yesus, semoga kami selalu setia mengikuti Engkau dan setia pada kasih-Mu. Amin.